Pernahkah kalian membayangkan seorang pemain berusia 41 tahun masih menjadi pembeda di Piala Dunia? Saat banyak orang mulai meragukan, bahkan menyebutnya sudah habis, Cristiano Ronaldo justru melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sepanjang sejarah sepak bola. Dan bukan cuma Ronaldo, Piala Dunia 2026 kali ini benar-benar penuh kejutan. Ada Inggris yang tiba-tiba mandek total, Kolombia yang diam-diam sudah lolos ke babak berikutnya, hingga Kroasia yang nyaris dipermalukan Panama. Soalnya apa saja yang sebenarnya terjadi? Mari kita mulai dari sosok yang lagi-lagi membungkam dunia. Cristiano Ronaldo menjawab semua kritik dengan cara terbaik. Beberapa hari sebelum laga melawan Uzbekistan, Kapten Portugal itu mendapat banyak cibiran. Penampilannya saat Portugal hanya bermain imbang melawan Kongo dianggap mengecewakan. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah Ronaldo masih layak menjadi starter di usia 41 tahun? Namun seperti biasa, Ronaldo punya cara sendiri untuk membalas. Bukan lewat konferensi pers, bukan lewat media sosial, tapi langsung di atas lapangan. Baru 6 menit pertandingan berjalan, Ronaldo sukses mencetak gol dan membawa Portugal unggul cepat atas Uzbekistan. Gol itu memang terlihat sederhana, namun dampaknya luar biasa, karena dengan gol tersebut, Cristiano Ronaldo resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di 6 edisi. Piala Dunia berbeda. Ya, 6 edisi. Mulai dari Piala Dunia 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, hingga sekarang di tahun 2026. Belum pernah ada pemain lain yang mampu melakukan hal seperti ini. Sebelumnya Ronaldo memang sudah memegang rekor gol di 5 edisi Piala Dunia. Tetapi Lionel Messi berhasil menyamainya setelah mencetak gol di Piala Dunia 2026. Banyak yang mengira persaingan mereka kembali seimbang. Namun Ronaldo kembali berdiri sendirian. Dan sekali lagi namanya tercatat dalam buku sejarah. Yang membuat pencapaian ini semakin luar biasa adalah usianya. Saat mencetak gol tersebut, Ronaldo sudah berusia 41 tahun lebih. Ia bahkan menjadi pemain non-kiper tertua yang pernah menjadi starter di Piala Dunia. Bukan hanya itu, gol ke gawang Uzbekistan juga membuat Ronaldo menyamai rekor legenda Portugal, Eusebio, sebagai pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 9 gol. Dan mengingat turnamen masih berlangsung, peluang Ronaldo untuk melewati rekor Eusebio terbuka sangat lebar. Menariknya, Ronaldo kini juga masuk dalam daftar pencetak gol tertua sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia hanya kalah dari legenda Kamerun, Roger Milla, yang masih memegang rekor tersebut sejak tahun 1994. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Ronaldo akan terus memecahkan rekor? Sementara Portugal bersinar berkat Ronaldo, cerita berbeda justru datang dari timnas Inggris. Tim yang dipenuhi pemain bintang itu secara mengejutkan gagal mencetak 1 gol pun saat menghadapi Ghana. Padahal di atas kertas Inggris jauh lebih diunggulkan. Sejak menit awal, The Three Lions langsung mendominasi permainan. The Birda menguasai bola hampir sepanjang pertandingan. Bahkan pada satu momen, penguasaan bola Inggris sempat mencapai 88%. Luar biasa. Tapi ada satu masalah. Mereka tidak tahu bagaimana cara membobol pertahanan Ghana. Declan Rice, Jude Bellingham, Harry Kane, hingga Noni Madueke silih berganti mencoba menciptakan peluang. Namun pertahanan Ghana benar-benar tampil disiplin. Setiap celah langsung ditutup. Setiap serangan langsung dipatahkan. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Memasuki babak kedua, Inggris kembali meningkatkan tempo permainan. Tetapi hasilnya tetap sama. Ghana justru beberapa kali hampir mencuri kemenangan lewat serangan balik cepat. Bahkan pada menit-menit akhir, Inggris nyaris kalah jika Jordan Pickford tidak tampil sigap di bawah mistar. Di sisi lain, Ghana juga harus berterima kasih kepada kiper, Benjamin Asare yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Salah satunya saat menggagalkan peluang emas Bukayo Saka. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan 0-0. Hasil ini membuat Inggris memang masih berada di puncak klasemen grup L. Namun banyak penggemar mulai mempertanyakan efektivitas lini serang mereka. Karena jika terus bermain seperti ini, perjalanan Inggris di fase gugur bisa menjadi sangat sulit. Berbicara soal tim yang tampil efektif, Kolombia justru menunjukkan hal sebaliknya. Mereka tidak bermain terlalu spektakuler. Tetapi mereka sudah tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan. La Tricolor berhasil mengalahkan RD Kongo dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Daniel Munoz pada menit ke-76. Setelah Lani menerima umpan matang dari Juan Quintero. Gol tersebut cukup untuk memastikan kemenangan Kolombia. Dan yang lebih penting, kemenangan itu membuat Kolombia resmi lolos ke babak 32 besar. James Rodriguez dan kawan-kawan kini memuncaki
grup K dengan 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Mereka bahkan berhasil menggeser Portugal ke posisi kedua. Diam-diam, Kolombia menjadi salah satu tim pertama yang memastikan tiket ke fase gugur. Pertanyaannya, mampukah mereka melangkah lebih jauh? Atau justru akan kembali gagal saat menghadapi lawan yang lebih kuat? Terakhir, ada Kroasia yang nyaris dibuat malu oleh Panama. Banyak orang memprediksi Kroasia akan menang mudah. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Sepanjang babak pertama, Panama justru tampil sangat berani. Mereka beberapa kali menciptakan peluang berbahaya dan memaksa Dominik Livakovic bekerja keras. Bahkan Panama hampir unggul lewat sundulan Luis Rodriguez. Beruntung bagi Kroasia, Livakovic tampil luar biasa. Sementara itu, Kroasia sendiri kesulitan menciptakan peluang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol. Melihat timnya kesulitan, pelatih Zlatko Dalic langsung melakukan perubahan pada awal babak kedua. Keputusan itu terbukti sangat tepat. Baru 9 menit babak kedua berjalan, pemain pengganti Ante Budimir berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Josip Stanisic. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan. Panama sebenarnya terus berusaha menyamakan kedudukan. Mereka bahkan memasukkan lebih banyak pemain menyerang pada menit-menit akhir. Namun pertahanan Kroasia tetap solid hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan tipis 1-0 ini membuat Kroasia menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Panama harus menerima kenyataan pahit karena masih terpuruk di dasar klasemen. Piala Dunia 2026 memang baru memasuki fase grup. Namun drama, kejutan, dan rekor demi rekor sudah terus bermunculan. Cristiano Ronaldo kembali menulis sejarah. Inggris mulai diragukan. Kolombia diam-diam melaju. Dan Kroasia masih harus berjuang hingga detik terakhir. Kalau menurut kalian football lovers, tim mana yang paling berpeluang membuat kejutan besar di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia.